Masuk ke dalam pelajaran manhaj. Silakan dibuka semua. Udah sampai hadis ke berapa kita? Udah 2 pertemuan, berarti 44 ya. Sekarang kita masuk ke dalam hadis ke 5. Rekaman kemarin sudah didengar? Belum sempat. Hah? Belum sempat. Tapi udah di-share sama admin. Ya udah, berarti kita langsung aja masuk ke 5. Nggak perlu ditulis lagi ya. Coba ditutup pintunya. Ya, lihat di sini kita masuk ke dalam hadis kelima, yaitu hadis di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kitab ini membahas hadis-hadis tentang manhaj, yang mana jika itu dikatakan manhaj berarti ada kaum-kaum yang menyelisihi dari manhaj tersebut. Ya, jadi ketika di sini disebutkan hadis, maka ada kaum-kaum ya, atau fenomena yang menyelisihi dari hadis tersebut. Ya, silahkan, ini hadis kelima tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Silahkan, siapa yang mau baca hadisnya, Arabnya? Coba. Oh, nggak ada ya. Coba yang paling belakang. Mas Muka, Mas Abdurrahman. Fadol. Nah, santum. Baca sekali lagi, satu lagi, silahkan. Ya, coba. Fadol. Nah, santum. Lihat di sini hadis larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Yaitu diriwayatkan, ini hadisnya hadis rawahul Muslim, berarti sahih ya. Diriwayatkan dari Jundab atau Jundub, itu adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla an yamut bi khamsin wa huwa yaqul, maksudnya ini 5 hari ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi sebelum meninggal, Rasulullah bersabda ya, atau memperingati sesuatu, yaitu tentang hadis ini, yaitu sebelum atau 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang
makanatuhu. Jadi al-maudu ya. Jadi di dalam hadis ini ada dua tema. Dua tema yang besar. Dua tema yang ada di dalam hadis ini, yaitu maudu'ul hadis. Kita buat aja maudu'ul hadis. Maudu'ul hadis maksudnya tema di dalam hadis. Itu yang pertama makanatu Nabi, ya, makanatun Nabi. Apa itu makanah? Kedudukan, ya, tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian yang kedua tentang an-nahyu anil ittikhad. Apa itu ittikhad? Menjadikan al-qubura masajidah. Lihat di sini. Ya, yang pertama beliau menjelaskan tentang makanah, ya, atau kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin di hadis keberapa ya? Hadis keempat. Ya, hadis keempat itu bahwasanya jangan berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, ya. Jangan berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada siapa? Kepada Nabi Isa, yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Maka mereka mengatakan Trinitas atau mempunyai 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, yang maksudnya Maria, ya, Bunda Maria, atau anaknya Isa, Yesus. Nah, mereka berlebih-lebihan. Nah, dan sekarang Rasulullah mewanti-wanti bahwasanya jangan seperti orang Nasrani yang berlebih-lebihan. Maka katakanlah abduhu wa rasuluh. Jadi predikat Nabi di agama ini atau di dunia ini ada 2, yaitu Abdullah sama seperti kita, dan Rasuluhu. Ya, maka ini rukun apa ini? Abdullah wa Rasuluhu. Rukun syahadat. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalau rukun syahadat la ilaha illallah apa? Masih ada yang ingat? Ada pelajaran akidah kan? Tapi akidahnya pakai Qaidul Muslah ya ini ya. Tadi barusan ya? Ustaz Fauzan ya? Oh, tahfidz tadi ya. Kalau rukun dari syahadat la ilaha illallah apa? Kelas 10, kelas 11? Rukunnya. Kalau rukun solat apa rukun solat? Rukun solat, misalkan takbiratul ihram, ruku, sujud. Nah, ini rukun la ilaha illallah. Kita harus bahas lagi nih biar nyambung, kok enggak? Aduh. Rukun la ilaha illallah ada 2. Diambil dari 2 kata ini. Ada la ilaha, ada illallah. Apa artinya ini? Ya, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Nah, ini la ilaha itu adalah an-nafi. Apa itu nafi? Peniadaan. Al-isbat, ini al-isbat. Apa isbat? Penetapan. Ya, jadi harus ada 2 rukun ini, yaitu peniadaan kepada sesembahan selain Allah dan penetapan sesembahan hanya kepada Allah. Jadi tauhid itu harus menggabungkan antara ini. Enggak boleh satu saja, ya. Kalau dia mengatakan la ilaha, berarti dia bilang ateis, berarti dia enggak ada Tuhan. Kalau misalnya la ilaha aja. Tapi kalau misalnya dia bilang illallah saja, maka dia menyembah menyembah Allah, ya, akan tapi dia bisa menyembah yang lain juga. Maka ini seperti orang siapa? Orang kafir di zaman Nabi. Mereka menyembah Allah enggak? Menyembah, tapi menyembah yang lain juga. Jadi harus menggabungkan antara ini. Ini syahadat la ilaha illallah. Adapun syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ini ada 2.
rukun juga. Yang seperti kita jawab wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, berarti rukunnya ada dua, abduhu dan rasuluhu. Ya. Apa itu abduhu? Maksudnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Berarti kalau hamba sama seperti kita tidak mempunyai sifat rububiyah. Rububiyah ini sifat apa? Ya, tauhid kan? Tauhid rububiyah berarti sifat Allah, sifat ketuhanan ya, yang menciptakan itu semua rububiyah. Jadi Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat rububiyah, berarti hamba seperti kita, maka tidak la yu'bad, tidak disembah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat rububiyah. Yang berhak disembah hanya yang mempunyai sifat rububiyah, yaitu Allah. Makanya Nabi Muhammad pada saat perang Uhud pecah gigi geraham beliau ya. Itu artinya beliau tidak bisa melindungi diri sendiri dari bahaya, berarti tidak mempunyai sifat rububiyah. Nah, itu dia. Yang pertama. Yang kedua, rasuluhu. Nah, Nabi Muhammad tidak seperti kita secara semua sisi, akan tapi Nabi Muhammad juga adalah utusan Allah. Jadi di atas derajat manusia, maksudnya manusia yang terbaik. Berarti la yu'sa, maksudnya tidak dimaksiati ya, karena beliau adalah rasul ya. Perkataan beliau itu dari wahyu ya, perbuatan beliau berdasarkan wahyu, maka tidak boleh dimaksiati. Tidak seperti kalau orang biasa nggak dipatuhi, boleh nggak? Kalau misalnya bukan dalam agama boleh saja, akan tapi Rasulullah nggak boleh ya. Itu dia. Makanya Imam Malik berkata bahwasanya setiap manusia itu boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali penghuni kuburan ini dengan menunjuk kuburan Rasulullah. Berarti perkataan Rasulullah satu-satunya orang yang tidak bisa ditolak. Yang lain boleh ditolak ya, perkataan ustadz, perkataan wali, perkataan siapalah, syekh, itu boleh ditolak, boleh diambil. Tapi perkataan Rasulullah nggak boleh. Itu menunjukkan bahwasanya ini dia rukunnya. Berarti predikat Rasulullah ada berapa di sini? Ada dua, abduhu wa rasuluh. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan lagi tentang makanah ya. Makanah yaitu kedudukan Nabi selain abduhu wa rasuluh ini ya. Nah, baru kita masuk ke dalam hadisnya. Paham semua ini? Ngantuk. Bahwasanya lihat di sini, ini abra ilallah, ya sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari mengambil, bahwasanya ini abra an yakuna li minkum khalilan, bahwasanya saya berlepas diri kepada Allah dari mengambil salah seorang dari kalian khalil. Jadi Nabi Muhammad, apa itu khalil? Kekasih. Kekasih itu yang diapain itu? Yang dicintai. Cinta itu apa? Enggak, secara bahasa Arabnya, bukan artinya. Mahabbah ya. Mahabbah sering dengar kan? Mahabbah itu artinya cinta. Kalau mahabbah yang dicintai kepada yang harus dicintai yang pertama adalah Allah dan Rasulnya ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya. Nah, mahabbah ini dia pertengahan, artinya cinta. Nah, ini dia yang pertengahan. Jadi ada cinta kepada Allah jika dia merendahkan diri ya. Cinta itu ada yang tabiat, ada yang ibadah. Ya, ada yang tabiat. Nah, belajar di kelas 10 kalau enggak salah. Ya kan, tabiat itu apa? Tabiat. Secara tabiat. Apa itu? Siapa yang tahu tabiat? Naluri manusia. Jadi cinta kayak cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada wanita itu tabiat. Ya, jadi boleh nggak cinta kepada wanita? Boleh. Boleh. Nah, ada yang ibadah. Ibadah ini dia cintanya kepada Allah, ya, kepada Rasulullah. Nah, apa bedanya? Apa yang membedakan? Kan kita harus cinta kepada Allah, ya. Boleh nggak kita mencintai selain Allah? Boleh. Terus nggak syirik itu? Nggak boleh. Jadi nggak boleh cinta kepada anak. Nah, maksudnya kalau cinta tabiah itu dia yang tidak mengandung tadzallul.
Tazallul itu apa? Perendahan diri. Karena ibadah adalah tazallul, ibadah adalah perendahan diri. Ya. Nah, kalau amalan kita, misalnya kita mencintai, dengan merendahkan diri kita, mengagungkan yang kita cintai, itu udah masuk ibadah. Nah, kalau cinta kepada Allah dia mengandung tazallul. Tapi kalau misalnya tabiat ini nggak mengandung. Contohnya, kita takut. Boleh nggak takut kepada selain Allah? Takut kepada harimau? Kok kita satu kandang? Hah? Boleh. Nah, apa yang membedakan? Ya, karena dia tabiat. Kok tabiat itu dia tidak ada tazallul. Kalau ibadah itu. Nah, itu dia mahabbah. Ada yang di atas mahabbah yaitu adalah khullah. Khullah itu dia isim maf'ulnya adalah khalil, ya, seperti itu ya, khalil. Kalau mahabbah mahbub, ya. Nah, ini dia. Jadi seorang ya harus mencintai Allah. Akan tapi Allah ya lebih mencintai, ada beberapa hamba yang tidak hanya dicintai dengan mahabbah saja, akan tapi dengan khullah. Itu khullah ini udah cinta tapi khusus ya, untuk orang-orang yang khusus dan derajatnya lebih tinggi. Itu hanya dua orang, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, yang dicintai oleh, yang dikhullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akan tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tidak menjadikan para sahabat atau pengikutnya sebagai khullah. Ya, sebagai dikatakan, sebagaimana dikatakan sini, ini abra. Ya, jadi di sini Rasulullah berlepas diri, maksudnya tidak mengambil ya minkum salah seorang dari kalian, maksudnya daripada sahabat Nabi, sebagai khalil. Ya. Nah, akan tapi yang dicintai Nabi banyak, para sahabat, ahlul bait, keluarga semuanya dicintai Nabi, tapi yang dicintai sebagai khullah itu nggak ada. Ya, itu. Akan tapi Allah menjadikan dua hambanya sebagai khalil atau yang dicintai dengan khullah, yaitu Nabi Muhammad dan Ibrahim. Ada juga cinta yang selain dua ini adalah al-isyaq. Apa itu isyaq? Isyaq itu kasmaran. Ya, kasmaran. Biasanya isyaq ini yang sama wanita itu dia isyaq. Ya. Nah, inilah dia akidah orang sufi. Kalau kita, siapa yang pernah tahu orang sufi? Sufi? Pernah dengar? Atau yang hidupnya pernah bersosialisasi dengan mereka? Hah? Boleh. Ya, sufi itu mereka mencintai Allah bukan dengan mahabbah, tapi dengan isyaq. Iya. Dia mencintai, kasman ini al-mahabbah bisyahwat. Cinta dengan syahwat. Syahwat kan seperti kok cinta kepada wanita kan dengan syahwat. Nah, orang sufi ini dia mencintai dengan isyaq. Ya, dengan isyaq dia. Jadi dia mencintai Allah sebagaimana mencintai wanita, maksudnya dengan syahwat. Waliyazubillah. Nah, ini dia sesatnya. Maka mereka nanti akan kalau kita lihat misalnya akidah-akidah orang sufi, nanti mereka akan menggambarkan Allah seperti wanita gitu, waliyazubillah ya. Itu dia. Kesesatan mereka. Nah, itu dia kita mahabbah dan khullah itu. Paham ya? Nah, di sini kemudian fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Lihat di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil, yaitu sebagai kekasih, ya. Kekasih yang dengan khullah. Berarti ini Nabi Muhammad, ya. Berarti makanatun Nabi selain abduhu wa rasulullah adalah apa? Naam, khaliluhu. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ya, Nabi Ibrahim telah dijadikan khullah. Jadi dua hambanya saja. Ya. Jadi di antara nabi-nabi ini ada yang mempunyai atau karakteristik tersendiri, sebagaimana kok Nabi Muhammad khatimul anbiya, ya, penutup para nabi, ya. Yang mana pengikut Nabi Muhammad lebih banyak, ya, paling banyak daripada pengikut yang lain, ya. Yang paling banyak pengikut Nabi Muhammad, kemudian setelahnya baru Nabi Musa. Mana di situ ada Bani Israel, orang Yahudi, Nasrani, dulunya itu pengikut Nabi Musa. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad dia predikannya khatimun nabi, begitu juga khatimul anbiya, begitu juga Khalilur Rahman,
Ya, Nabi Ibrahim juga Khalilur Rahman. Nabi Musa, kok Nabi Musa apa? Kalimur Rahman. Kalim apa? Yang diajak bicara. Ya, di gua Tur ya, disebutkan di surat Toha, ini ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, ya, dan seterusnya. Nah, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Lihat di sini, itu sudah selesai tentang makanatun Nabi. Nah, sekarang Nabi mengatakan mana tadi? Walau kuntu muttakhidan, jika saja aku muttakhid. Muttakhid ini sifat mengambil atau menjadikan sesuatu sebagai khalil. Akan tapi di sini jika saja ya. Walau kuntu di sini walau itu maksudnya jika. Berarti kenyataannya Nabi Muhammad tidak menjadikan sahabatnya atau pengikutnya sebagai khalil. Akan tapi walau kuntu ini mengandai, maksudnya jika saja aku menjadikan salah seorang dari kalian dari umatku ini adalah khalil, lattakhadtu, maka saya akan menjadikan Abu Bakrin khalil, Abu Bakar sebagai khalil. Nah, lihat di sini faidahnya adalah makanatu Abu Bakrin atau fadilatu Abu Bakrin, ya, keutamaan Abu Bakar, ya. Faidahnya fadilatu Abi Bakrin, Abu Bakar Siddiq min ghairihi minas sahabah. Ya, fadilahnya dari kata ini, ya, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Jika saja aku menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar. Nah, di sini lihat itu adalah keutamaan Abu Bakar dari selainnya minas sahabat, ya. Dari selain Abu Bakar dari sahabat. Keutamaannya adalah ya yang berhak, maksudnya yang berhak menjadi khalil dari Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Akan tapi Nabi Muhammad tidak menjadi, kenapa? Karena tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini dia keutamaan Abu Bakar, ya. Siapa nama Abu Bakar? Ini kan dia kunyahnya. Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abi Quhafah. Itu dia namanya. Nah, kenapa dikatakan Abu Bakrin? Hah? Karena anaknya Bakar. Ya, maksudnya Bakar itu apa artinya? Bakar itu perawat. Satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah siapa? Aisyah, anaknya Abu Bakar. Nah, jadi itu dia maksudnya. Bakar itu kembali kepada Aisyah, ya, karena satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Nabi. Yang lainnya janda semua. Ya, Khadijah, kemudian siapa? Hafsah, ya. Akan tapi itu setelah Aisyah, ya, setelah Aisyah. Ya, sayanya ada Sauda, Ummu Kulsum anaknya Nabi, ya kan, dan banyak, ya. Nah, Maimunah dan seterusnya. Itu dia. Kalau sama seperti Abu Hafsin. Abu Hafsin itu siapa? Abu Hafsin Umar bin Khattab. Berarti anaknya siapa? Si Hafsah. Ya, itu. Nah, jadi Abu Bakar adalah manusia paling mulia setelah Nabi, ya. Manusia paling mulia di umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar. Setelah para Nabi itu Abu Bakar, ya.
Itulah dia keyakinan Ahlus Sunnah. Jadi manhaj Ahlus Sunnah atau keyakinan Ahlus Sunnah itu tidak mengatakan bahwasanya para sahabat semuanya setara derajatnya. Enggak, akan tapi bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi yaitu paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Ya. Dikatakan Siddiq, kenapa? Ada lagi maksudnya, karena membenarkan, bukan jujur ya. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang membenarkan pada saat Nabi Isra Mi'raj, ya. Ketika Isra Mi'raj enggak ada yang percaya Nabi kecuali Abu Bakar ini. Ya, itu dia. Makanya dikatakan As-Siddiq. Ya, karena Abu Bakar ini ibadahnya bahkan ada yang lebih tinggi daripada Abu Bakar. Akan tapi Abu Bakar ini kenapa menjadi manusia paling utama setelah Nabi Muhammad, yaitu karena akidah yang atau keyakinan yang ada di dalam hatinya, ya. Dengan spontan beliau Waalaikumsalam. Dengan spontan beliau membenarkan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu siapa? Umar. Setelah itu Utsman. Terus Ali. Terus iya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi pokoknya Abu Bakar itu sesuai khalifah, ya. Sesuai khalifah, urutan khalifah. Abu Bakar, Umar. Setelah meninggalnya Umar barulah terbuka pintu fitnah, yaitu banyak di zaman Utsman juga orang-orang Khawarij kan. Jadi Utsman, kemudian Ali, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, kemudian siapa? Para orang yang sahabat yang bergabung pada perang Badar. Itu dia. Setelah yang dijamin sebelum masuk surga, kemudian yang lebih utama yaitu sahabat yang bergabung pada perang Badar. Kemudian sahabat yang bergabung pada Bai'atul Ridwan. Ya, Bai'atul Ridwan itu tahta sajarah, ya, yang di bawah pohon itu. Nah, kemudian baru mereka yang mengikuti perang Uhud. Ya, baru setelahnya mereka yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Baru setelahnya mereka yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Jadi ada urutan, ya. Karena orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah itu berbondong-bondong, ya. Ada yang terpaksa, ya, enggak dengan keinginan sendiri, ya, afwaja. Yaitu di dalam surat An-Nasr, apa ayatnya? Setelahnya, iya, walaitana sayadkhuluna fi. Jadi manusia itu masuk ke agama Allah itu afwaja, berbondong-bondong. Itu setelah Fathul Makkah. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad meninggal banyak yang murtad kan, maka diperangin oleh Abu Bakar. Kenapa? Itulah orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah yang terpaksa dari kepung. Padahal Nabi pada saat itu membebaskan mereka, tapi mereka milih masuk Islam. Ya kan, Nabi itulah iman mereka kecil, jadi ketika Nabi meninggal mereka murtad. Itu dia. Paham ya? Dari urutannya. Nah, ini kenapa dimasukin dalam hadis manhaj? Karena ada dari kalangan orang yang mengaku Islam yang mana mereka tidak mengutamakan Abu Bakar dari yang lainnya. Siapa itu? Bukan, Syiah. Ya, Syiah ini dia 11-12 sama Sufi, ya, sama Sufi 11-12. Cara beribadahnya hampir sama. Nah, orang-orang Syiah dia mendahulukan siapa? Ali, ya. Ali baru siapa? Istri Nabi, yaitu istri Nabi siapa? Anaknya Nabi, istrinya Nabi, istrinya Ali, ya. Istrinya Ali, anaknya Nabi siapa? Fatimah. Ya, baru setelah itu jadi menurut orang Syiah ini semua sahabat sepeninggalan Nabi itu ketika Nabi telah meninggal semuanya pada murtad. Menurut orang Syiah ini kecuali Ali, Fatimah, ya, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Miqdad bin Aswad dan beberapa sahabat lain. Ya, tidak lebih dari 10 mereka itu. Yang lainnya murtad, itu menurut mereka. Ya, itu adalah kekejian kan tentang sahabat. Ya, di sini adalah keutamaan sahabat, tidak boleh kita mencaci sahabat seperti orang-orang Syiah. Jadi mereka itu memang bukan Ahlus Sunnah secara umumnya, orang Syiah ini, ya. Jadi yang keluarnya paling melenceng yaitu orang Syiah itu, ya. Karena sahabat saja ini tidak boleh dicaci maki oleh, tidak boleh kita mencela para sahabat sebagaimana
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tasubbu ashabi falau an ahadukum anfaqa misla uhudin zahaban ma balaghu mudda ahadihim wala balagha nasifahu. Lihat di sini. Janganlah kalian mencela sahabatku. Ya, jika saja kalian berinfak. Ya, padahal ini Rasulullah mengatakan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sahabat kan? Ya, tapi beliau mengatakan itu bahwasanya janganlah mencela sahabatku karena jika kalian berinfak ya, sebesar emas, ya gunung Uhud sebesar emas, ya maka itu pahalanya tidak akan melebihi dari infak para sahabat walaupun satu mud, itu satu genggam saja, ya, satu genggam atau setengahnya. Nah, itu keutamaan ibadah, maksudnya keutamaan para sahabat. Jadi ibadah yang paling tinggi sebenarnya setelah bertauhid adalah suhbatun Nabi, yaitu menjadi sahabat Nabi. Akan tapi ini nggak bisa kita amalkan karena itu tergantung kapan lahir kita, kan? Itu dia. Kenapa para sahabat Nabi mempunyai predikat? Karena mereka lah perantara wahyu, ya. Mereka lah yang menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, ya, dan Al-Quran. Kemudian kita lanjut. Nah, ini pembahasan yang kedua berarti ya. Yang kedua berarti nahyu Nabi anil ittikhad kubur al-masajid. Ya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, ya. Karena sesungguhnya nah ini setelah meninggal, jadi Nabi Muhammad sebelum meninggal enggak mau kuburan beliau dijadikan masjid. Karena itu adalah bentuk salah satu bentuk kesyirikan. Ya, di sini wa anna man kana qablakum, ya, jadi orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid, sebagaimana siapa sini? Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ya, akan tapi orang Yahudi ini bukan Musa yang dijadikan masjid, akan tapi karena mereka ini juga banyak menentang Nabi Musa. Mereka menjadikan Uzair, ya. Uzair ini nabi, seorang nabi, ya. Uzair itu disembah oleh orang Yahudi, ya. Kan tapi orang Nasrani ini menyembah Nabi Isa. Wasolihim, ya. Dan orang-orang soleh, ya. Orang-orang soleh juga tidak boleh, sebagaimana kaum Nabi siapa? Nabi Nuh, ya. Bagaimana ayatnya di dalam surat Nuh itu? Yang ada nama-namanya itu, Pak Ustadz, awalnya siapa yang dah hafal? Surat Nuh. Wadan wala suwa'a wala yagusa. Iya, sebelumnya apa awalnya? Ayuhalladzi wala tazalunna alihatakum, ya, wala tazalunna Wadan, wala suwa'a, wala yagusa, wa ya'uqa, wa nasra. Jadi ada 5 itu orang-orang soleh yang disembah. Itu yang disembah, ya. Itu kisah Nabi Nuh. Yang mana itu adalah kesyirikan paling pertama di atas muka bumi, ya. Nah, itu dia. Jadi di sini yang pertama Nabi Muhammad mengkabarkan bahwasanya ada orang-orang sebelum kalian menjadikan nabi-nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Nah, setelahnya Nabi Muhammad melarang bahwasanya fala tattakhidhu qubura al-qubura masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Jadi Ustaz di sini fadilah-fadilahnya enggak usah tulis, ya. Lama. Jadi yang penting-penting tulis sendiri, udah kelas 12 enggak perlu didikte kayak anak SD kan? Enggak perlu. Jadi tulis sendiri. Wa inni anhaakum an zalik. Jadi sungguhnya maksudnya Rasulullah di sini melarang kalian darinya. Jadi di sini tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya dibangun masjid, baik itu kuburannya di dalam masjid atau di samping masjid kalau di pekarangan masjid, ya. Tidak boleh juga sujud atau ruku di kuburan. Itu termasuk menjadikan kuburan masjid, ya. Nah, lihat di sini. Jadi kita juga tidak boleh sholat. Jadi kalau misalnya di Medan masih ada, ya, beberapa masjid. Masjid raya juga ada, ya. Ya, beberapa masjid yang di halaman atau pekarangannya masih ada kuburan, maka tidak boleh sholat di situ. Kalau kita tahu maka sholatnya nggak sah. Ya, kalau nggak tahu itu sah, namanya juga nggak tahu kan. Iya. Nah, akan tapi kalau kita tahu dan mengharap kepada mereka, maka itu tidak sah dan syirik. Kalau tahu itu juga syirik. Ya. Jadi menyembah kuburan ini tidak ada syirik kecilnya, langsung syirik besar.
ya. Itu dia. Makanya namanya sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Kenapa? Karena ya itu rukuk dan sujud hanya untuk Allah. Kita sholat jenazah juga sholat kepada Allah kan, tapi itu untuk mendoakan orang yang meninggal saja. Begitu juga kalau orang sholat di kuburannya, itu sholat jenazah kan tidak ada rukuk dan sujud. Ya, jadi nggak boleh ya mau sholat di sana atau kita menjadikan baik itu dia kalau ada ini maksudnya menjadikan kuburan masjid, berarti dia yang ada duluan apa? Kuburannya dulu apa masjidnya dulu? Kuburannya dulu, baru dibangun masjid di situ atau sholat di situ nggak boleh. Kalau ada masjidnya terus dikubur orang di situ juga nggak boleh. Ya, akan mungkin gimana Masjid Nabawi ada kuburan Nabi Muhammad di situ? Ya, itu pada hakikatnya Nabi Muhammad, pada hakikatnya yang duluan ada itu siapa? Apanya? Masjidnya dulu kan, Masjid Nabawi. Kebetulan rumah Nabi Muhammad itu pas di samping masjid itu ya, dempet maksudnya satu dinding ya. Nah, itu dia. Nah, dan para nabi itu memang dikuburkan di rumahnya. Itu ada hadis ya, tidaklah ada nabi kecuali mereka kalau meninggal dikuburkan di rumah sendiri. Ya, begitu juga nabi dikuburkan di rumah sendiri, yaitu di rumahnya itu di samping Masjid Nabawi. Kemudian diperluas nah oleh khalifah di zaman dinasti Abbasiyah. Ya mau nggak mau itu adalah termasuk nanti membesar dan itu termasuk ruang lingkup masjid. Akan tapi itu dia ditembok ditembok dengan besar. Maka ini tidak masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Nah, yang tidak boleh yaitu jika kuburannya ada di dalam masjid atau di pekarangan masjid. Ya. Tapi kalau misalkan kuburannya itu dihalangin oleh jalan, ya bisa lewat mobil, kereta, nah sampingnya itu kuburan, itu nggak masalah. Atau dia dihalangin dengan tembok, jadi bukan termasuk pekarangannya, jadi atau ada pagar, nah itu di luar pekarangannya itu nggak apa-apa, paham ya? Contohnya, kalau misalnya ada masjid, ya, nah, ini pekarangan, nggak boleh, yang nggak boleh di sini. Adapun kalau di sini, kalau dia dihalangin pagar atau tembok nggak masalah, ya. Atau di sini ada jalan buat orang lalu lalang, nah di sininya nggak masalah. Ada kan di sini yang masjid apa itu? Yang di sampingnya kuburan Cina. Pernah ta'lim situ sering. Gimana lupa Ustaz jalannya? Kan ada di situ ya. Jadi masjid itu besar, nah sampingnya kuburan Cina banyak, luas. Tapi itu dihalangin oleh tembok, jadi itu nggak masalah. Paham ya? Paham di sini? Ya, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya di jam berapa ini? Ya, masuk kepada pembahasan selanjutnya. Buka hadis ke-6. Waalaikumsalam. Buka. Kenapa ini makin sedikit orangnya? Karena tahu ada yang kena COVID. Hah? Apa? Oh iya, tanggal merah ya. Harusnya kemarin. Harusnya kita libur juga. Enggak, kemarin udah kan. Ya lagian kalau udah kayak gini, sebagian offline, sebagian online ini orang makin bebas lah kan, mau absen lah situ. Udahlah apa. Lihat di sini hadis ke-6 halaman 15. Keadaan orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, padahal dakwah telah disampaikan. Coba baca, ya antum. Hadis keadaan orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW padahal dakwah telah disampaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u fi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasrani thumma yamutu wa la yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sahih akhrajahu Muslim. Naam, ahsantum. Apa lagi yang belum?
Ini. Antum belum ya? Keadaan orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada masalah saya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min ummati yaqulu wa la nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabil ka'ab. Sahih akhrajahu Muslim. Ahsantum. Ya, di sini bahwasanya tentang keadaan orang. Jadi jika ada orang yang tidak beriman kepada Nabi padahal telah disampaikan dakwah atau hujjah. Lihat di sini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad biyadi." Apa artinya wallazi nafsu Muhammad biyadi? Apa artinya situ? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya, karena ini di sini sebenarnya tidak disebutkan lafzun jalalahnya ya. Allahnya tidak disebutkan. Tapi untuk memperjelas akan, tapi artinya adalah demi zat ya. Karena alladzi itu menunjukkan sesuatu zat. Ya, jangan kita artikan kalau misalnya nggak ada arti ini kan, kita artikan demi yang Muhammad ada di tangannya, enggak, tapi demi zat yang dari Muhammad berada di tangannya. Ya, maksudnya ada di genggamannya ya, ada pada takdirnya. La yasma' bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah ada, maksudnya di sini ada kata la di sini la nafiyah. Tidaklah salah seorang dari umatku, maksudnya di sini amin hazil ummah. Ya. Maksudnya di sini ya Nabi Muhammad telah diutus ya. Jadi umat-umat di situ ya, tidaklah ada yang mendengar baik itu dari orang Yahudi. Jadi sebelumnya dia Yahudi kemudian mendengar dakwah Nabi, atau Nasrani mendengar dakwah Nabi, summa yamut, kemudian dia meninggal walam yu'min, dan belum beriman billadzi ursiltu bih, dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, dia tetap tidak beriman, udah mendengar dakwah Nabi, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk neraka. Kenapa nggak masuk neraka? Ya, pertama dia belum masuk Islam, jelas itu masuk neraka. Kemudian dia tidak beriman kepada Nabi ya. Ya, di sini orang Yahudi dan Nasrani dia menyembah siapa? Menyembah Allah. Bahkan sebelum dia menuhankan Nabi Isa, ya mereka semua menyembah Allah. Ya, akan tapi ya jika telah diutus Nabi Muhammad, maka mau nggak mau dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, jika dia hanya menyembah Allah saja tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia belum masuk Islam namanya. Ya, jika telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini kisah, siapa yang tahu Waraqah bin Naufal? Pamannya atau sepupu, paman atau sepupu ya, sepupu dari dari Khadijah, istri pertama Rasulullah. Jadi pada saat Rasulullah pertama kali turun surat apa? Surat yang pertama kali turun? Mudassir. Yang pertama kali turun Al-Alaq. Ya, baru setelah itu Al-Mudassir. Setelah Al-Alaq baru Al-Mudassir. Ya, itu 5 ayat dulu kan. Nah, kemudian Rasulullah bergetar ya, kemudian minta Aisyah untuk menyelimuti-nya. Kemudian Aisyah ini membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Itu adalah kok Aisyah pula? Khadijah tadi ya. Khadijah maksudnya. Ya, Khadijah itu Aisyah belum lahir ya. Ya, Khadijah membawa Rasulullah kepada sepupunya ya. Sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini udah tua. Dia adalah orang yang berada di agama Ibrahim, maksudnya lurus ya, tidak menyembah Nabi Isa. Dia orang Nasrani, maksudnya Nasrani yang masih lurus, yang masih berada di agama Nabi Ibrahim, Hanif dia. Nah dia itu pembesarnya lah, seperti kiai atau apa, pembesarnya yang mengetahui ilmu tentang agama.
Nah, kemudian dibawa kepada itu, kemudian dikisahkan, ya diceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad di gua itu. Kemudian katanya itu adalah Jibril, ya. Sungguhnya yang datang kepadamu itu adalah Jibril, yang mana dia dikisahkan juga di dalam agama Nasrani. Ya, lihat di sini, Waraqah bin Naufal itu adalah orang yang beragama Nasrani dan dia masih lurus, dia menyembah Allah, ya, dan beriman kepada Nabi Isa. Akan tapi pada saat itu Nabi Muhammad belum menjadi Rasul, masih menjadi Nabi, ya. Kemudian nggak lama Waraqah ini meninggal, ya. Itu dia. Jadi Waraqah ini dia masuk Islam, masuk neraka, masuk surga. Allah alam, dari zahirnya dia, karena dia lurus, dia masuk surga walaupun belum beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum diutus. Masa fatrah itu. Bukan masa fatrah. Sudah ada kesyirikan di situ, sudah ada dakwah Nabi Ibrahim di situ, ya. Tidak masa fatrah. Ya. Dia masih mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad. Jadi di situ ada dakwah, ya. Nah, jadi kalau yang mengatakan masa fatrah itu ayah dan ibu Rasulullah juga bukan hidup di zaman masa fatrah, tidak di zaman fatrah itu kan tidak ada wahyu atau rasul yang dakwah ke situ. Maka kita kalau akidah Ahlussunnah itu mengatakan ayah dan ibu Rasulullah di mana? Masuk mana? Ya, kenapa? Karena ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Misalnya ada orang yang nanya, "Di mana ayahku?" Kemudian dia katakan ayahku dan ayahmu adalah di neraka. Berarti menunjukkan bahwasanya itu bukan masa fatrah. Kenapa? Karena nama ayahnya saja, nama ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Berarti sudah mengenal Allah di situ. Berarti sudah ada dakwah Nabi. Ya, itu dia. Nah, sampai mana tadi? Nah, itu dia. Berarti ketika seorang itu sudah ada hujjah, sudah turun hujjah kepadanya. Hujjah itu apa? Hujjah itu bukti bahwasanya dia telah didakwahi Rasul, ya. Ya alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ya. Jadi jika sampai ada hujjah setelah diutusnya Rasul. Jadi ketika sudah ada hujjah ini, nanti pada hari kiamat enggak ada lagi hamba yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku belum tahu tentang ini." Ya, belum ada hujjah. Enggak bisa. Jadi tidak ada bantahan atau argumen buat manusia untuk enggak diazab. Nah, itu dia hujjah, ya. Itu dia yang diutus Nabi untuk menegakkan hujjah ini. Jadi semuanya udah dapat hujjah, mau enggak mau harus beriman. Kalau enggak beriman berarti dia nanti mendapat ancaman. Kalau misalkan dia belum ada ilmunya atau belum turun hujjah, maka sungguhnya dia tidak diazab, ya. Tidak ada dosa di situ. Sebagaimana di dalam kaidah fikih sudah kita bahas kemarin, ya. Lihat rekamannya. Kaidah fikih enggak lihat semua? Kemarin kan rekaman, kemarinnya lagi bukan kalian kan? Yang satu lagi, ya, kelompok satu lagi yang datang. Nah, kemarinnya itu bahwasanya seorang tidak ada diazab kecuali telah turun hujjah. Nah, itu dia. Jadi Nabi Muhammad selain untuk menyampaikan itu untuk menegakkan hujjah. Begitu juga para nabi, mereka diutus untuk menegakkan hujjah. Bahkan pada saat Nabi mimpi itu bahwasanya Rasulullah melihat ada nabi yang pengikutnya hanya satu orang, hanya satu atau dua orang, atau tidak ada pengikut. Jadi ada nabi yang tidak ada pengikutnya, ya. Nah, jadi apa guna beliau jika tidak ada pengikutnya? Yaitu untuk menegakkan hujjah. Jadi yang udah mendengar dakwah beliau tapi nggak mengikuti, semuanya itu akan mendapat dosa. Paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Siapa yang udah hafal hadis pertama dan kedua? Yang ini kita dihafal juga hadisnya. Silahkan disetor, Ustaz tunggu sampai habis waktunya. Coba, mau satu nyicil. Kemarin udah ada siapa? Iya, satu baru satu ya? Iya, yang nanti Ustaz catat namanya. Ya. Satu lagi Ustaz checklist ya, nanti masuk nilainya. Besok minggu depan bawa buku ya. Iya.
Dari WA nggak usah. Nanti aja kan ketemu lagi. Ya, makanya dihafal dari sebelum-sebelumnya. WA nanti baca pula. Ya kan? Video call maksudnya kayak tahfidz gitu. Nggak usah, nanti aja pas ketemu, ya. Karena kita nggak banyak orangnya. Kalau banyak nggak apa-apa lah pakai WA. Karena di sini nggak sempat, ini cuma sedikit kan, cuma beberapa hadis pendek. Hadis arba'in aja Anda udah hafal. Udah hafal sampai berapa? 10. Dulu kelas berapa ngapalnya? Sampai 11. Pokok pelajaran akidah hari apa? Senin. Ya, kalau nggak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.